Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat Yadain TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di dalam bulan Syawal yang mulia, ya. Allah dengan rahmat dan inayahnya, setelah Allah memberikan kepada kita fasilitas berupa puasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh, juga salat tarawih selama 30 malam penuh, ya. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan meninggalkan kita agar kita tetap senantiasa berada di dalam atmosfer Ramadan, atmosfer ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap, ya, dibantu oleh Allah untuk berada di dalam ketaatan yang berkesinambungan, ya, dengan disyariatkannya kita untuk puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, ya. Dan mengenai hal ini boleh dikatakan tidak ada perselisihan yang berarti di kalangan para ulama, ya. Mereka menyepakati bahwasannya puasa 6 hari bulan Syawal adalah merupakan puasa sunnah yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ya, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari pernah bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Rawahu Muslim. Abu Ayyub pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh, ya. Luar biasa. Gara-gara kita tambahin puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita puasa selama 1 tahun berturut-turut, ya. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin untuk yang belum masih bingung kenapa kok bisa menjadi 1 tahun, padahal kan cuma 30 hari sama 6 hari, ya. Ulama memahami ini, ya, diantaranya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan diberikan balasan ganjaran 10 kali lipat, ya. Jadi Ramadan 30 hari ditambah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelipatan 10 menjadi 300 hari. Terus kemudian Syawalnya 6 hari ditambah karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kelipatan 10, maka menjadi 60 hari. Sehingga kalau digabung dua-duanya menjadi 360 hari. Yang mana 360 hari adalah merupakan jumlah daripada hari dalam satu tahun. Ya, itulah kurang lebih tentang maksud daripada hadis tersebut, ya. Kemudian yang ingin kita bahas bukan itu. Yang ingin kita bahas adalah permasalahan lain, yaitu berkenaan dengan permasalahan yang menjadi perbincangan di antara kaum muslimin tentang masalah puasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh apa enggak dilakukan sebelum seseorang mengqadha puasa Ramadan apabila dia berbuka batal saat Ramadan dikarenakan sakit, atau karena sedang bersafar, atau karena sedang haid bagi wanita, atau karena sedang nifas dan seterusnya, ya. Jadi boleh enggak puasa Syawal dulu terus kemudian puasa qadha, atau haruskah dia qadha dulu baru dia boleh, ya, berpuasa 6 hari di bulan Syawal agar karunia, agar keutamaan daripada puasa 6 hari di bulan Syawal ini didapati, ya. Dalam hal ini insyaallah mudah-mudahan kita akan sampaikan tentang pendapat para ulama terhadap permasalahan ini, dan mudah-mudahan bisa membantu kita untuk jelas, ya, membantu kita untuk memahami dengan jelas permasalahan ini, ya. Jadi hukum berpuasa sunnah, ya, sebelum mengqadha Ramadan, ulama sejak dahulu sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini, ya, berbeda-beda pandangan mereka, ya.
saya ingin sampaikan ya secara global, terus kemudian saya rinci. Pendapat mereka ada dua ya. Yang pertama, mereka bilang boleh puasa tatawu, puasa sunnah, termasuk di dalamnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha Ramadan ya. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, sebagian besar ulama ya. Ulama Malikiyah, yaitu ulama daripada mazhab Imam Malik, kemudian juga termasuk di dalamnya ulama Al-Hanafiyah, ulama daripada pengikut Al-Imam Abu Hanifah, juga ulama Asy-Syafi'iyah, ulama pengikut mazhab Imam Syafi'i. Setelah mereka menyatakan boleh, lantas yang bilang boleh ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bilang boleh mutlak, ini yajuzu mutlaqan, boleh secara mutlak. Dan ini adalah merupakan pendapat daripada ulama Al-Hanafiyah dan juga riwayat an Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa taala. Ya, ini adalah merupakan, sekali lagi saya katakan ya, yajuzu mutlaqan, pendapatnya ulama Al-Hanafiyah, ulama pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dan juga merupakan riwayat an Ahmad ibn Hanbal rahimahullah subhanahu wa taala. Terus yang kedua ya, dari kelompok yang membolehkan ini ya, yang kedua adalah yajuzu ma'al karaha, boleh tetapi makruh hukumnya. Alasannya apa? Alasannya karena dengan dia berpuasa sunnah berarti dia akan menyebabkan memperlambat melakukan qadha yang merupakan wajib, padahal yang wajib itu sebetulnya harusnya didulukan daripada yang sunnah. Itu alasan mereka ya, tapi mereka membolehkan, hanya saja memakruhkan ya. Dan ini adalah merupakan pendapat daripada mazhab atau pendapat daripada ulama Al-Malikiyah dan ulama Asy-Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua ya, tadi pendapat yang pertama adalah boleh, yang bilang boleh itu dibagi menjadi dua, boleh mutlak, dan yang kedua boleh tapi makruh ya. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah la yajuz, tidak boleh ya. Dan ini adalah merupakan pendapat daripada ulama di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah subhanahu wa taala. Kemudian alasannya apa? Alasannya saya rangkum kurang lebih ada 4 alasan. Yang pertama adalah ada hadis ya yang diriwayatkan secara marfu' bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, yang dimana diantara perkataannya adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tuqbal nafilatuhu hatta yu'addiyal faridah, bahwasanya dia tidak akan diterima, kata Rasulullah SAW, nafilahnya, ibadah sunnahnya, sampai dia mengerjakan yang wajib. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya ya. Itu dua. Terus yang ketiga alasannya adalah bahwasanya qadha itu adalah dainun lillah, qadha itu adalah merupakan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang lebih berhak untuk didahulukan ketimbang yang lainnya ya. Yang keempat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ya, beliau mengatakan, man shoma Ramadan thumma atbahu sittan min Syawal kana qasimid dahr, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia sertakan 6 hari ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasimid dahr, maka dia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun ya. Terus wajudilallahnya apa? Wajudilallahnya adalah sabda Rasul ketika mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan ya. Ini adalah untuk orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan sepanjang 30 hari ya. Adapun orang yang masih berutang, yang masih belum komplit, yang masih ada kewajiban untuk mengqadha ya, karena dia berbuka di bulan Ramadan, tidak bisa dikatakan man shoma Ramadan.
Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, karena dia baru man shoma ba'da Ramadan, dia baru dikatakan baru dikatakan dia berpuasa sebagian daripada bulan Ramadan. Bisa dipahami ya. Jadi kalimat man shoma Ramadan itu adalah untuk mereka yang telah menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Adapun yang belum menyempurnakan maka tidak termasuk dalam kategori orang yang di dalam hadis ini. Ya. Dan ini didukung oleh pendapat daripada Al-Haythami di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya. Beliau mengatakan ya, bahwa keutamaan ya, jadi 6 hari di bulan Syawal itu dikerjakan akan mendapatkan keutamaan seperti itu li'annaha ma'a siyami Ramadan, dikarenakan dia dilakukan bersamaan dengan bulan Ramadan, ai jami'ihi, yaitu semuanya, ya, semuanya selama 30 hari itu, ya. Wa illa, kalau tidak maka tidak akan didapati keutamaan yang tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Al-Haythami. Kemudian ya, sudah kita paparkan tadi alasan yang berpendapat dengan pendapat pertama, dan juga alasan dari pendapat yang berpendapat daripada pendapat yang kedua. Lantas kira-kira mana yang lebih rajih, mana yang lebih dekat pada kebenaran, ya? Kalau kita lihat kedua-duanya, masya Allah luar biasa, sama-sama kuat, sama-sama memiliki argumentasi yang sulit untuk dibantah. Hanya saja kalau kita menelaah secara seksama, maka akan kita dapati bahwa yang mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh dilakukan sebelum qadha itu lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran, insyaallah. Kenapa? Karena dalilnya yang sulit untuk terbantahkan dan juga argumentasi yang tepat, ya, argumentasi yang lebih cocok dengan ruhu at-tasyri', ya. Adapun argumentasi ataupun hujjah daripada pendapat yang kedua, maka semuanya bisa kita diskusikan, bisa kita bantah satu persatu. Yang pertama, kita akan mencoba mendiskusikan alasan yang pertama. Alasan yang pertama daripada yang mengikuti pendapat yang kedua adalah bahwa ada riwayat yang marfu, ya, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la tuqbal nafilatuhu hatta yu'addiyal faridah, ya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, isinya panjang tapi kesimpulannya ada pada kata-kata ini, ya, bahwasanya dia tidak akan diterima nafilahnya, puasa sunnahnya, amal sunnahnya sampai dia mengerjakan yang wajib, ya. Itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Asbahani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Hanya saja ulama hadis, ya, termasuk di dalamnya Syekh Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Maka dari itu beliau meletakkannya di dalam kitab beliau yang diberi judul Dhaif At-Targhib wa Tarhib, ya. Karena hadis ini dhaif maka tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Jadi alasan yang argumentasi yang kedua adalah bahwasanya ada hadis yang mauquf yang sampai kepada Abu Bakar, di mana beliau pernah berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang di antara isi wasiatnya adalah wa innaha lan tuqbal an-nafilatu hatta tu'addal faridah, bahwasanya sesungguhnya tidak akan diterima ibadah yang nafilah sampai ibadah yang faridah dilaksanakan, dikerjakan, ya. Ketahuilah bahwasanya hadis ini juga dinilai oleh para ahli hadis sebagai hadis yang mungkar, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar oleh 3 orang, yang diantaranya adalah Zubaid Al-Yami, yang mana menurut ahli hadis
beliau tidak pernah tercatat sebagai orang yang mengambil hadis daripada satupun seorang sahabat. Ya. Kedua juga Qatadah. Yang ketiga Abdurrahman bin Sabit. Ya. Beliau dua-duanya ini tidak pernah berjumpa dengan Abu Bakar, juga tidak pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, jadi sekali lagi hadis yang pertama hadisnya dhaif, yang kedua hadisnya mungkar, jadi tidak bisa dipakai. Terus kemudian yang ketiga argumentasi mereka adalah bahwa qadha itu adalah merupakan dainun lillah, merupakan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dainullah ahaqqu an yuqaddam, dan bahwa hutang Allah itu wajib untuk didulukan, ya. Maka kita jawab bahwa perkataan tersebut benar adanya dan tepat apabila terjadi pada orang yang punya hutang puasa selama 5 hari, ya. Kemudian dia sekarang berada pada posisi bulan Sya'ban tanggal 25, maka tidak ada yang patut untuk dia kerjakan selain daripada mengqadha. Artinya dia tidak boleh puasa sunnah lagi. Kenapa? Karena tidak ada waktu lagi bagi dia. Ya, berbeda halnya dengan orang yang berada di bulan-bulan yang lainnya, maka dia bebas kapan saja dia melakukan, kapan saja dia membayar qadhanya. Kenapa? Karena mengqadha puasa itu adalah merupakan kewajiban yang bersifat muwassa', dan hal ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa kita boleh membayar puasa kapan saja. Di dalam ilmu usul, ya, itu sudah ditetapkan bahwasannya yang namanya ibadah yang bersifat muwassa', wajib muwassa', maka apabila orang, ya, menundanya sampai batas waktu yang dia masih ditolerir untuk melakukannya, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia belum menjalankan, akan tetapi dia sudah ada niat untuk menjalankan, maka dia tidak berdosa, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya qadha ini merupakan wajib muwassa', itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga terdapat di dalam hadis yang sahih. Adapun di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian, ya, sedang sakit atau berada di dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain. Di hari yang lain itu kapan? Kapan saja, ya. Boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulhijjah, boleh di bulan yang lain-lainnya, ya. Selagi sebelum datang bulan Ramadan berikutnya, itu boleh kita lakukan, ya. Dan tidak ada khilaf di antara ulama terhadap ini, ya. Terus kemudian sedangkan dari hadis adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Salamah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana yakunu alayya siyamu min Ramadan. Dahulu saya punya hutang Ramadan, punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, dan saya tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Hadisnya sahih riwayat Muslim, ya. Jadi ini jelas sekali bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa mengqadha Ramadan sifatnya adalah merupakan kewajiban yang fleksibel dan muwassa', artinya waktunya bebas, luas. Ini berbeda halnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana puasa 6 hari di bulan Syawal waktunya sempit, waktunya hanya di bulan Syawal saja, ya. Artinya dia akan luput dari kita bersama dengan berlalunya bulan Syawal, ya. Dan pendapat yang menyatakan bahwasannya tidak boleh kita puasa sunnah sebelum puasa yang wajib, ya, dengan kata lain nggak boleh puasa sunnah sebelum mengqadha, maka pendapat ini akan mengantarkan kita
untuk berpendapat bahwasanya Aisyah dengan mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban, maka berarti beliau tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka beliau tidak berpuasa di awal-awal ayam Dzulhijjah, ya, awal-awal hari-hari bulan Dzulhijjah. Padahal di sana terdapat sunnah kita untuk banyak-banyak berpuasa. Juga berarti kita memahami bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak puasa Arafah. Beliau tidak puasa Muharram. Beliau tidak puasa Senin Kamis. Beliau tidak berpuasa Ayyamul Bid. Beliau tidak berpuasa dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah, ini boleh kita katakan hasya lillahi an takun, ya, jauh sekali hal ini bisa terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau adalah ummul mukminin, ya, Allah gandengkan, jodohkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Adapun argumen yang keempat, ya, yang mana mereka mengatakan bahwa kalimat man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal itu terrealisasi hanya bisa diterapkan untuk orang-orang yang telah menyelesaikan Ramadannya, yang sudah membayar qadanya. Ya, adapun yang belum membayar qadanya maka tidak bisa dikatakan dia adalah orang yang shoma Ramadan. Ya, dia hanya bisa dikatakan shoma ba'da Ramadan, yaitu berpuasa sebagian Ramadan. Maka kita jawab bahwasannya orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan dan berbuka beberapa hari dari bulan Ramadan, 1 atau 2 hari bulan Ramadan, tetap saja bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini dibenarkan baik secara bahasa maupun secara uruf. Ya, secara uruf misalnya ketika kita bertanya kepada seseorang, kamu berpuasa apa tidak Ramadan kemarin? Kemudian orang ini menjawab, ya saya puasa. Walaupun dia batal 1-2 hari, maka tidak bisa kita katakan, ah kamu bohong. Kenapa? Karena kita anggap betul dia sudah puasa Ramadan. Ya, maka dari itu apabila dia berpuasa bulan Ramadan dan dia masih punya hutang 2 atau 3 hari, 1 atau 2 hari, ya, kemudian dia iringi dengan puasa bulan Syawal, insya Allah akan dapat fadilah yang Rasulullah SAW janjikan tadi. Ya. Dan hal ini pun didukung oleh Syekh Al-Bujairimi di dalam kitabnya yang berjudul Hasyiyatu alal Khatib, Al-Hasyiyatu alal Khatib, di mana beliau mengatakan qad yuqalu anna at-taba'iyyata tashmalu at-taqdiriyah. Bisa jadi dikatakan bahwasanya yang namanya mengikutkan, ya, jadi mengikutkan, kata-kata mengikutkan itu bukan berarti harus sudah yang diikutkan itu sudah sempurna dulu, tidak, ya. Akan tetapi kalimat tabaiyah, ya, wa qad yuqalu at-tabaiyah tashmalu at-taqdiriyah, bisa jadi mencakup sesuatu yang masih baru dicanangkan, ya. Li'annahu idza shoma Ramadan ba'daha waqa'a amma qablaha. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sesudahnya, maka mewakili apa yang sebelumnya. Ya, demikian kata Syekh Al-Bujairi. Ya, dalilnya cukup, argumentasinya cukup bisa diterima oleh akal kita. Ya, itu bantahan daripada 4 argumentasi yang disampaikan oleh yang mendukung pendapat yang kedua. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang membuat pendapat pertama itu lebih rajih. Ya, yang pertama adalah bahwasannya al-qaulu bi adamil jawaz wa adami sihhati yahtaju ila dalil. Ya, bahwasannya pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah, tidak boleh, ya, itu butuh dalil yang sharih, butuh dalil yang jelas yang bisa dijadikan sandaran, dan tidak ada dalam hal ini dalil yang jelas, ya, dalil yang jelas, dalil yang sharih, yang zahir, yang menunjukkan bahwa tidak boleh, tidak sah atau tidak dapat fadilah daripada keutamaan puasa di 6 Syawal itu kecuali orang yang telah mengqadha terlebih dahulu. Tidak ada dalilnya, ya. Terus yang kedua adalah bahwasanya
di dalam pendapat yang membolehkan terdapat kemudahan bagi orang-orang yang beriman secara umum, dan juga khususnya bagi orang wanita-wanita yang haid ya, dan apalagi haidnya yang panjang sampai lebih dari 10 hari ya, atau untuk orang yang nifas, kebetulan nifas di Ramadan ya, nifasnya sepanjang Ramadan dan dia terhenti ketika bersama dengan datangnya bulan Syawal, dan dia tidak bisa ya, berdasarkan pendapat yang kedua, maka dia tidak akan bisa menikmati keutamaan daripada puasa 6 Syawal. Kenapa? Karena dia harus mengqadha terlebih dahulu ya, sepanjang bulan Syawal itu puasa yang ditinggalkannya ya. Dan dari sana yang berikutnya, dari sana pun berikutnya yang ketiga, dari sana kita bisa memahami bahwa pendapat yang pertama itu lebih sejalan dengan ruhut tasyri', dengan semangat at-tasyri', yang mana asy-syari' al-hakim, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak berkata di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian ya. Itu yang menjadi alasan lebih kuat. Tentu saja sekali lagi saya katakan, masing-masing punya pendukung ya, artinya yang mendukung pendapat pertama banyak dan juga yang mendukung pendapat kedua tidak sedikit ya. Dan di antara yang mendukung pendapat kedua adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Sementara yang mendukung pendapat pertama yang membolehkan juga tidak sedikit. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Mutliq, dan beliau juga merupakan salah satu ulama senior di Saudi Arabia, dan juga beliau merupakan anggota daripada Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian juga Syekh Khalid Al-Muslih, juga Syekh Saleh Al-Mughamisi, kemudian juga Syekh Sulaiman Al-Majid ya. Ini adalah yang mendukung. Hanya saja terakhir saya katakan, walaupun demikian ya, walaupun kita katakan yang rajih adalah yang membolehkan, hanya saja yang afdal ya, hendaklah kita dulukan qadanya selagi bisa. Artinya bagi siapa yang punya hutang puasa ya, punya kewajiban untuk mengqadha puasa ya, mungkin 2-3 hari, dan sementara bulan Syawal masih terbentang di depan dia, lebih baik didulukan ya, lebih baik didulukan. Ini lebih afdal dan lebih abra' lidzimmah, artinya lebih tepat untuk membebaskan kita daripada tanggung jawab untuk melakukan kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita. Dan juga ini diibaratkan ya, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan orang yang punya uang ya, sementara dia punya hutang ya. Ketika dia punya uang, kira-kira lebih mana yang dia dulukan? Dia bayar utangnya atau dia sedekah dulu ya? Tentu saja orang yang berakal dan orang yang lebih takut ya pada Allah Subhanahu wa taala akan mendulukan bayar hutang ketimbang bersedekah, karena sedekah sifatnya sunnah, sementara bayar hutang sifatnya wajib ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi ya, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.